Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry, saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabar di pagi hari ini di Sabtu yang ceria? Saya percaya ketika saudara bangun, saudara ada dalam keadaan baik, bukan karena ada begitu banyak masalah dan persoalan yang sedang dihadapi, tetapi karena kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, sahabat LCD Ministry. Sebelum kita melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini, marilah bersama dengan saya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa hidup kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu agar kami boleh dituntun menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami semakin kuat, semakin bersemangat, semakin bersuka cita di dalam Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ayat firman di pagi hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-20 yang berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Setiap orang yang ada di bawah kolong langit ini pasti dan tidak akan pernah luput dari masalah atau persoalan yang membelit atau melingkari kehidupan kita. Banyak orang kadang gagal untuk keluar dari masalah dan akhirnya semakin terpuruk dalam masalah karena mereka salah menilai arti dari sebuah masalah yang dialami. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, masalah-masalah yang kita alami itu tentunya atas izin yang mempunyai hidup kita, yaitu Tuhan. Namun ada kalanya masalah yang datang dalam kehidupan kita pun itu akibat dari perbuatan kita, akibat dari keteledoran kita, akibat dari kelalaian kita, akibat dari kesalahan kita. Jadi jika kita mau menyikapi dengan benar, sesungguhnya ada dua perbedaan dari masalah yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah itu diizinkan oleh Tuhan, seperti masalah yang dialami oleh Ayub. Itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga masalah karena diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan kita sendiri. Misalnya ketika kita mungkin terlilit hutang karena kita berhutang kepada seseorang dan kita tidak bisa membayarnya, dan uang itu ternyata kita pergunakan untuk berfoya-foya dan kita hambur-hamburkan untuk suatu hal yang tidak penting, maka jangan pernah berkata bahwa masalah itu datangnya dari Tuhan ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan kita berkata bahwa masalah ini atas izin Tuhan. Jadi kita pun harus bijaksana di dalam kita menentukan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah atas izin Tuhan ataukah karena kelalaian kita sebagai manusia. Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa Allah mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan orang percaya. Sedikitnya ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengapa Allah mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang notabene taat, setia, melayani, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kok masih aja ada masalah yang menghampiri atau yang membelit kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah menggunakan masalah yang hadir dalam kehidupan kita karena Ia ingin membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Dia ingin mengajarkan kepada kita agar di dalam segala situasi kita selalu mengandalkan Dia.
Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu perkataan dari seorang Raja Daud, bahwa ternyata ketika dia mengalami masalah dan persoalan, dia berkata itu baik bagi dia agar dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu Dia mencobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap beban dan persoalan yang kita alami. Yang kedua adalah melalui masalah, Allah ingin kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang dewasa. Agar kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang tidak cengeng, tidak mudah frustasi, tahan banting, tidak mudah putus asa. Dan kita boleh bermegah di dalam penderitaan, di dalam masalah, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu sebagai orang percaya bahwa kesengsaraan yang datang di dalam kehidupan kita atau penderitaan yang datang dalam kehidupan setiap orang percaya atas izin Tuhan, itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan isi hatinya di dalam Roh Kudus, dan Dia telah mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Yang ketiga adalah Allah ingin menggunakan masalah untuk menguji kita. Allah ingin mengetahui sejauh mana sih tingkat kesetiaan, sejauh mana tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya yang gagal dalam dia mengiring Yesus saat mereka mengalami masalah. Ketika mereka dihadapkan dengan masalah dan persoalan, bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi sebaliknya mereka percaya kepada solusi-solusi yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya Allah ingin menguji melalui masalah dan persoalan, agar supaya Dia tahu bahwa dalam keadaan apapun saya dan saudara tetap setia sampai Tuhan datang. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan, kita diuji, dan lewat ujian itu maka iman kita akan semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita semakin tekun mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, masalah akan selalu datang silih berganti seiring berjalannya waktu. Tua, muda menghadapi masalah dan persoalan, dan kita tidak dapat menghindar atau kita tidak bisa lari dari masalah tersebut. Saat kita menghadapi permasalahan, kita harus tetap tenang dan selalu memandang masalah sebagai sebuah lompatan untuk kita boleh semakin naik dalam tingkatan iman yang lebih tinggi dari sebelum kita mengalami masalah. Jadi ketika masalah silih berganti dalam kehidupan kita, maka anggaplah itu sebagai satu ujian, lompatan untuk kita boleh naik lebih lagi, untuk kita boleh lulus dalam ujian. Dan ketika kita lulus, maka kita akan melupakan ujian-ujian yang sudah kita lewati. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang kita dapat karena kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita ada di dalam persoalan yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi tetaplah berbahagia ketika engkau mengalami masalah dan persoalan, dan jangan jadikan masalah dan persoalan itu sebagai beban dalam kehidupanmu. Namun sikapi, nikmati setiap masalah itu dengan bijak agar kita memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita alami.
Saudara, jangan memandang masalah hanya sebagai sebuah penderitaan. Namun kita harus menyadari bahwa tanpa masalah kita tidak akan pernah mungkin mengalami mujizat Tuhan. Kita tidak akan pernah mungkin mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah mungkin mengalami miracle, keajaiban. Kita tidak akan mungkin mengalami pemeliharaan Tuhan. Hari ini ketika mungkin kau sedang dihadapkan dengan masalah, persoalan, mari miliki pikiran yang positif. Pandanglah masalah itu sebagai jalan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Bila kita dihadang oleh masalah, maka yang utama yang harus kita minta kepada Tuhan adalah hikmat dari Tuhan, agar kita boleh mengalami satu terobosan iman. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atas setiap masalah dan persoalan, atau kita menyalahkan iblis. Tetapi marilah kita meminta hikmat agar supaya kita mampu melewati setiap masalah dan persoalan. Saudara, hikmat Tuhan ini merupakan kunci yang akan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu jawaban doa yang menghambat setiap keberhasilan kita dalam menyelesaikan masalah. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, penderitaan, masalah, proses kehidupan yang dialami oleh anak-anak Tuhan bukanlah hukuman Tuhan atas kita. Seringkali itu adalah anugerah yang tersembunyi yang akan membawa kita, menggiring kita, menuntun kita kepada mujizat dan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di balik setiap persoalan yang kita alami. Haleluya. Mazmur 37 ayat 23-26 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan langkah-langkah kaki kita selalu ada di dalam perkenanannya. Berkata bahwa kalaupun kita jatuh, maka kita tidak akan sampai tergeletak, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, kemalangan boleh datang dalam kehidupan setiap kita, tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan melepaskan kita dari semua persoalan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban, miracle, kasih Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang benar, orang percaya, kami pun tidak luput dari kemalangan, dari masalah, dan dari persoalan. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mendapatkan satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan akan melepaskan kami dari kemalangan yang kami alami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, dan Engkau Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kami. Kami tidak akan takut menghadapi badai, tantangan, persoalan, karena kami punya Tuhan yang akan selalu menopang kami dimanapun kami berada. Ada Tuhan yang selalu menaruh belas kasihan kepada kami ketika kami ada di dalam persoalan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami kuat, dan biarlah kami boleh melangkah dalam kemenangan iman, karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry.
Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan, happy weekend bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Mari nikmati pertolongan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Jangan lupa jaga kesehatan, entah kau berada di rumah atau mungkin di luar rumah. Ingat prokes, jaga kesehatanmu dan juga kesehatan keluargamu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua di sepanjang hari ini. Haleluya, selamat pagi, shalom.